Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Presiden dibegoin bawahannya sendiri. Salah satu sebab kacaunya pemerintahan Prabowo Subianto yaitu adalah dia nggak mau turun langsung ke lapangan seperti presiden sebelumnya, sehingga dia gampang dibegoin oleh bawahannya yang hobi menjilat dan saling sikut-sikutan. Contohnya, dalam pidato ini Prabowo jelas mengatakan, "Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan." Nah, kalau kita buka data pengolahan dan penggilingan padi di Indonesia, hal yang disampaikan Prabowo Subianto ini nggak masuk akal. Di mana datanya? Penggilingan padi terbesar di Indonesia ini adalah punya Wilmar atau nama resminya PT Wilmar Padi Indonesia, di mana kapasitas produksi maksimalnya adalah 1000 ton gabah per hari. Sedangkan Bulog punya negara hanya mampu 600 sampai 700 ton gabah per hari. Kalau 1000 ton gabah per hari, maka Wilmar dalam sebulan bisa mengolah setidaknya 25.000 ton gabah. Asumsi 25 hari kerja aktif, minggu libur. Nah, dari 25.000 ton gabah ini, estimasi jadi beras dengan faktor rendemen 60%. Maka akan menjadi 15.000 ton beras. 15.000 ton beras bila dijual sebagai harga beras premium, harga eceran tertinggi 13.000 per kilo, maka Wilmar hanya akan memperoleh keuntungan kotor sebesar 195 miliar per bulan. Bahkan seandainya dipaksakan sampai nggak masuk akal, Wilmar kerja 30 hari sebulan dan gabahnya sukses dirubah 100% jadi beras, maka hitungannya akan menjadi 30.000 ton dan sukses dijual semuanya dengan harga beras termahal se-Indonesia yaitu Rp20.000 per kilo. Maka Wilmar pun hanya sanggup mencetak keuntungan 600 miliar sebulan. Ini udah kelasnya perusahaan sebesar Wilmar yang udah menggunakan mesin-mesin produksi terbesar, tercanggih dan terbanyak di Indonesia. Nah, perusahaan padi sebesar apa yang bisa mengalahkan Wilmar dengan mencetak keuntungan 2 triliun per bulan seperti omongan Prabowo di video ini? Hal ini jelas Prabowo cuman asal terima laporan anak buahnya yang asbun tanpa mengecek data, apalagi turun ke lapangan langsung. Klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai keuntungan sebuah penggilingan padi yang disebut mencapai 2 triliun per bulan menuai perdebatan publik. Pernyataan tersebut memantik respon dari penulis Doni Riu yang mencoba menguji logika angka tersebut melalui perhitungan sederhana. Dikatakan, besaran keuntungan yang disampaikan Presiden perlu diuji secara matematis agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Bahkan, ia menduga laporan yang diterima kepala negara berpotensi hanya bersifat asal Bapak senang. Prabowo mengklaim penggilingan padi raup 2 triliun per bulan. Dalam sebuah pidato yang beredar, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan laporan yang diterimanya mengenai tingginya keuntungan usaha penggilingan padi. Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Doni Riu uji klaim dengan hitung-hitungan sederhana
Menanggapi pernyataan itu, Doni Rieu mengajak publik melihat persoalan tersebut dari sisi perhitungan bisnis penggilingan padi. Oke, mari kita hitung ya. Untuk mendapatkan 2 triliun per bulan, berapa banyak padi yang harus digiling? Dia kemudian menguraikan tarif jasa penggilingan padi yang umum berlaku di masyarakat. Kalau kita lihat jasa penggilingan padi di tempat itu 300 rupiah sampai 500 rupiah per kilogram. Kalau penggilingan keliling bisa 500 sampai 1000 rupiah per kilogram. Untuk mempermudah simulasi, ia menggunakan angka tengah sebesar 500 per kilogram. Kita ambil titik tengahnya, 500 rupiah per kilogram. Bayangkan, 500 rupiah per kilogram, maka berapa yang harus digiling untuk mendapatkan 2 triliun? Perlu menggiling sekitar 4 juta ton. Berdasarkan hitungannya, dia menyebut volume gabah atau beras yang harus digiling sangat besar apabila ingin memperoleh omset sebesar 2 triliun. Berarti gampang saja, kurang lebih sekitar 4 juta ton beras yang harus digiling untuk mendapatkan bukan profit, tapi omset 2 triliun. Ia kemudian membandingkannya dengan estimasi kebutuhan konsumsi beras nasional setiap bulan. Nah, kita lihat lagi berapa kebutuhan beras masyarakat Indonesia per bulan dan sekitar 2,5 juta ton. Menurutnya, angka tersebut menimbulkan pertanyaan karena volume yang harus digiling justru melampaui kebutuhan konsumsi nasional. Berarti kalau 4 juta ton itu hampir 2 kali lipat dari kebutuhan rakyat Indonesia. Lebih jauh, ia mempertanyakan penggilingan padi yang dimaksud Presiden dalam laporannya. Maka, mari kita tanyakan ke Pak Prabowo, penggilingan beras mana yang punya omset 2 triliun dan menggiling 4 juta ton? Ia juga menyampaikan kecurigaannya bahwa informasi yang diterima Presiden Prabowo kemungkinan hanya berupa laporan ABS asal Bapak senang. Sehingga menurutnya perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data yang menjadi dasar penyampaian klaim tersebut. Pak Wowo, presiden kok jadi presiden kok cuman buat dikadal-kadalin sama bawahan mulu ya. Lah ini bagaimana ini? Aduh, ampun jadi presiden dah ya. Waktu itu dikebul-kebulin sama Dadan ya tentang 19 sapi tiap hari. Lah sekarang bukan sapi yang lagi dikabarin berita lagi. Prabowo dapat laporan satu penggilingan padi, ya kan? Untung tiap panen capai 2 triliun. Ki sumbernya kadang ngendi, datane kadang ngendi sing mewes apa ki dikadal-kadali maning, Pak. Ya kan? Ampun dah bawahan. Jadi presiden itu harus punya prinsip tegas, Pak. Bawahan bohong, pecat. Begitu. Lah itu lihat tuh perbandingan lah. Kita perbandingan lah. PLN aja cuma 605 miliar PLN tuh tiap bulan dapat keuntungan. PT Unilever Indonesia juga cuma 713 miliar, ya kan. Terus PT Jasa Marga RP 258,2 miliar. Ini penggilingan padi. Loh di desa-desa aja penggilingan padi pada mati. Ya kan? Pada mati Pak KUD. Koperasi unit desa itu penggilingan padi itu pada mangkrak, sekarang pada jadi apa tuh? Loh sekarang satu penggilingan katanya penggilingan di mana? Itu 2 triliun. Ampun dah, jadi presiden cuman bahan buat mainan bawahan doang sih, bagaimana, gak punya prinsip. Kepala Pak, itu yang mengatur gerak tangan, yang mengatur di tangan kanan, tangan kiri itu atas perintah kepala, kaki kanan, kaki kiri. Harus punya prinsip Pak, jadi presiden. Ya kan, bawahan bohong kayaknya nggak masuk akal nih laporannya, pecat. Begitu, eksekusi. Lah kalau begitu ya dibohong-bohongin mulu, diberikan data palsu mulu.
Ya sih memang ya, pemerintah itu suka memberikan data palsu, yang suka memberikan berita hoax itu ya pemerintah. Tapi rakyat ngomong bener aja difitnah, jangan hoax, ada hukumnya teteng bengek lah pret. Ya kan? Aduh, Indonesia mau jadi apa kalau presidennya begini mulu dibohong-bohongin sama bawahan. Ya. Ini menurut netizen gimana nih? Ungkapan sakral aja deh, biar kebohongan laris cepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Berita terbaru, Bapak Presiden kita dapat laporan katanya penggilingan padi dapat untung 2 miliar dalam sebulan. Duh, iku kalkulatore sopo? Terus yang laporan iku lho ya sopo? Kok bisa-bisane? Duh, Buya lek ngasih data itu yang akurat, yang nyata itu loh. Jangan suka terlalu kok geding aku.